Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Sri Bae, yaitu di media pembelajaran matematika. Marilah kita sama-sama pada video ini kita menyimak materinya, yaitu mengenai peluang, termasuk di dalamnya adalah peluang majemuk. Marilah anak-anak kita sama-sama menyimak materi tentang peluang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa berikan komen, kemudian di like, tentunya di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran matematika selanjutnya yaitu mengenai peluang. Peluang ini memang sudah pernah mungkin kalian dapatkan waktu di SMP. Peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Pengertian peluang suatu kejadian. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA, misalnya kejadian A, dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, ruang sampelnya kita tulis dengan S, dinotasikan dengan NS, maka peluang kejadian A ditulis dengan N dari kejadian A dibagi dengan banyaknya kejadian atau disebut dengan ruang sampel. Contohnya, peluang muncul muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah N5 adalah 1. Sedangkan ruang sampelnya ada 6. Maka peluang munculnya angka 5 adalah 1/6. Kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang dari suatu kejadian atau kejadian A selalu terjadi, maka peluang A akan sama dengan banyaknya ruang sampel, yaitu sehingga peluang kejadian A nilainya adalah 1. Contohnya, dalam pelemparan sebuah dadu berapakah peluang munculnya angka di bawah 10? Angka-angka di bawah 10. Maka jawabannya adalah ruang sampelnya 6. Sedangkan A munculnya angka-angka di bawah 10 itu adalah 6, maka jawabannya adalah 1. Frekuensi harapan dari suatu kejadian. Frekuensi harapan dari suatu kejadian didefinisikan sebagai hasil kali banyaknya percobaan atau N dengan peluang kejadian. Frekuensi harapan dirumuskan dengan F dari peluang kejadian A dengan dikali sama dengan N, itu adalah banyaknya percobaan dengan dikalikan peluang dari kejadian A. Contohnya, pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 300 kali, frekuensi harapan munculnya muka gambar adalah N-nya itu adalah 300, sedangkan munculnya gambar adalah 1. Misalnya kejadian A itu adalah 1, ruang sampelnya adalah 2, karena uang logam itu banyaknya ruang sampelnya adalah 2 angka dan gambar, maka NS-nya adalah 2. Sehingga peluangnya dulu kita tentukan, yaitu NA/NS, yaitu hasilnya setengah. Maka didapatkanlah frekuensi harapannya. Kita kalikan saja 300 dikalikan setengah. Peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement dari suatu kejadian dinotasikan dengan peluang P dalam kurung bukan peluang A, jadi A komplement, lalu tidak terjadinya kejadian A, bisa juga. Maka peluang kejadian bukan A itu adalah 1 dikurangi peluang dari A. Atau peluang komplement ditambah peluang A akan hasilnya sama dengan 1. Contohnya, maaf.
Dalam sebuah kotak terdapat bola yang lebih nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya nomor prima? B. Bukan nomor prima. Maka cara menyelesaikannya tadi nomornya adalah angka 10, maka ruang sampainya adalah 10. Sedangkan yang munculnya nomor prima kita sebut kejadian A, yaitu angka 2, 3, 5, 7. Maka banyaknya adalah kejadian A atau munculnya nomor prima adalah 4. Maka peluang munculnya angka prima adalah 4/10. Sedangkan kalau munculnya bukan nomor prima atau A komplement, itu berarti 1 dikurangi peluang A. 1 dikurangi 0,4, hasilnya adalah 0,6. Peluang gabungan dua kejadian. Untuk setiap kejadian A dan B itu berlaku peluang A digabung dengan peluang B. Itu rumusnya peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang dari A irisan B. Catatan, itu jika peluang A seperti huruf U itu dengan B dibaca itu adalah peluang kejadian A atau peluang B. Sedangkan kalau seperti U terbalik itu dibacanya peluang kejadian A dan kejadian B. Contohnya, dalam melambungkan sebuah dadu, jika adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Maka jawabnya ruang sampelnya itu ada 6 karena adalah sebuah dadu. Bilangan ganjil itu adalah 1, 3, dan 5. Berarti ada NA-nya adalah 3. Sedangkan NS-nya adalah 6, maka peluang dari kejadian A yaitu munculnya bilangan ganjil adalah 3/6. Sedangkan untuk bilangan prima angkanya adalah 2, 3, 5. Berarti 3/6, maka peluangnya adalah 3/6. Nah, dari kejadian A dan B itu ada irisannya, yaitu angka 3 dan 5. Maka peluang dari A irisan B atau A dan B itu adalah 2/6. Sehingga peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kita substitusi ke rumusnya. Sekarang peluang kejadian yang saling lepas. Setiap kejadian A dan B berlaku peluang A atau B. Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Sehingga A irisan B merupakan himpunan kosong ya, atau himpunan 0. Sehingga peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B. Artinya tidak ada irisan antara kejadian A dan kejadian B. Itu karena kejadian saling lepas. Contohnya, dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misal, A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap dan B adalah terambil bernomor ganjil. Selidiki apakah kejadian A dan B saling lepas. Tentukan peluang kejadian A atau kejadian B. A dan B itu adalah himpunan kosong, tidak ada irisannya, maka A dan B itu adalah saling lepas. Sehingga rumusnya menggunakan substitusi peluang A atau B adalah peluang dari kejadian A ditambah peluang dari kejadian B. Kita jumlahkan saja. Kemudian kejadian bersyarat. Peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul itu adalah A syarat B. Jadi peluang A irisan B dengan syaratnya B, atau peluang B syarat A itu peluang A irisan B syaratnya adalah A. Contoh soalnya, dalam suatu kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dari kotak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambilnya keduanya bola merah.
Maka jawabnya peluang A adalah 6/10. Nah, karena syaratnya tidak dikembalikan ya, tidak dikembalikan, maka tentunya jumlah bola tersebut akan berkurang 1, yaitu 9. Sehingga itu menjadi 5/9. Inilah hasilnya. Jadi terambilnya kedua-duanya bola merah adalah tanpa pengembalian adalah sepertiga. Sekarang kejadian saling bebas. Jika dua kejadian A dan B saling bebas, maka peluang terjadinya kedua kejadian tersebut secara bersamaan adalah dinyatakan oleh peluang A irisan B adalah peluang A irisan B itu adalah peluang A kali peluang B. Contohnya, sebuah kotak berisi 11 bola yang diberi nomor 1 hingga 11. Dua bola diambil dari kotak secara bergantian dengan pengembalian. Tentukanlah peluang terambilnya bola-bola bernomor bilangan kelipatan 4 dan nomor 9. Maka jawabnya, uang sampelnya tadi ada 11, yang kelipatan 4 itu adalah angka 4 dan 8, maka peluangnya adalah 2/11. Sedangkan yang B adalah bola bernomor 9, ada 1. Maka peluangnya adalah 1/11 karena tadi dikembalikan ya, dikembalikan, sehingga peluang A dikalikan peluang B, inilah hasilnya. Itulah sudah Ibu dipaparkan mengenai peluang. Nah, silahkan kalian mengerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan. Semoga kalian memahami materi yang sudah Ibu berikan. Ini ada kurang lebih 15 soal untuk latihan. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.